A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah, malam ini malam Jumat dan mulailah i'tikaf Lailatul Qadar insyaallah. Saya hanya ngasih tips saja, tidak terlalu banyak di sini ya, untuk kita semua sambil rileks santai. Pertama kali, malam itu kita harus mengejar pahala sebanyak-banyaknya. Di antaranya jangan sampai lewat sholat isya berjemaah gitu. Karena sholat isya berjemaah itu sama dengan sholat setengah malam. Apalagi ditambah lagi sholat isya, sholat tarawih, sholat witir bersama imam. Itu lebih dahsyat lagi. Kenapa? Karena kalau kita bersama imam itu sama dengan sholat satu malam. Jadi jangan sampai hanya setengah saja habis itu keluar tidak bersama imam. Sampai selesai imam, nah itulah. Kemudian jangan lupa juga sholat qobliyah subuh. Kita tahu qobliyah subuh itu lebih baik dari dunia seisinya, tahulah. Tapi yang banyak tidak tahu juga qobliyah subuh itu sama dengan sholat satu malam. Begitu juga sholat subuh berjemaah, sholat satu malam. Jadi satu malam. Allahu Akbar. Berarti 3 malam setengah kita seakan-akan sholat terus. Allahu Akbar. Ya, itulah pentingnya kita punya ilmu untuk menggapai pahala sebaik mungkin. Kemudian apa saja sih yang harus kita lakukan? Lailatul Qadar itu kemuliaan itu karena Al-Quran. Maka kita dekatkan diri kita dengan membanyak-banyak baca Al-Quran. Yang kedua, ketika itu kita tahu bahwa tanazul malaikat waruh, turunlah para malaikat termasuk juga Jibril turun sampai matla'il fajar, sampai subuh. Bukankah ketika diciptakannya manusia, malaikat mengatakan, buat apa engkau ciptakan khalifah di muka bumi? Bukankah engkau akan menciptakan kalau begitu ada kerusakan di muka bumi dan pertumpahan darah? Nah, akhirnya malaikat mengatakan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Kami bertasbih bertahmid. Maka itu Allah Subhanahu wa taala mau menunjukkan kepada para malaikat, hai malaikat, kalian bertasbih bertahmid, ini hamba-hambaku. Lebih dahsyat mereka daripada kalian. Kalau kalian, yaitu malaikat, beribadah tanpa hawa nafsu, tanpa keinginan-keinginan gitu. Sementara manusia siang harinya tidak makan, tidak minum, malam harinya dia bertahan, lebih menunjukkan, ya Allah, aku lebih cinta engkau daripada tubuhku yang harus aku makan, aku bertahan tidak makan. Ya Allah, aku lebih cinta engkau daripada tubuhku yang harus aku minum, aku nggak minum. Subhanallah. Begitu juga hubungan suami istri. Ya Allah, aku mencintai engkau daripada tubuhku dan istriku dan suamiku. Ini menunjukkan bahwasanya siang hari dia mempertahankan keinginan-keinginan Allah, bertahan, tunduk. Begitu juga malam hari ditinggalkan hubungan suami istri, dia fokus pada masjid, i'tikaf. Ya Allah, aku lebih cinta engkau daripada rumahku, dan aku menunjukkan aku cinta rumahmu, yaitu masjid. Maka beriktikaf. Subhanallah. Maka itu kita juga bertasbih, bertahmid. Nah, saya akan gambarkan. Di dalam hadis ada hadis subhanallah bihamdi, barang siapa yang bertasbih subhanallah bihamdi 100 kali akan dihapuskan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Ada lagi hadis-hadis menunjukkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu 2 kalimat yang sangat ringan di lisan, sangat berat di timbangan dan sangat dicintai oleh Ar-Rahman, itu Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Jadi subhanallah bihamdi subhanallahil azim sebanyak-banyaknya. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah ditanya Aisyah, ya Rasulullah, aku selalu mendengar engkau berzikir subhanallah bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW menerangkan kepada Aisyah, wahai istriku, aku berzikir ini karena perintah Allah Azza wa Jalla. Kalau aku melihat tanda-tanda pada umatku. Nah, kemudian beliau membacakan surah An-Nasr, idza ja'a nasrullah wal fath wa ra'aitan nas, dan seterusnya. Apabila datang kepada engkau pertolongan Allah dan kemenangan, maka engkau akan melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Fasabbih, bertasbih, bihamdi rabbika, bertahmid, wastaghfir, beristighfar, innahu kana tawwaba, bertaubat. Maka ini aku melihat tanda-tanda pada umatku sudah jelas, yaitu mereka masuk Islam berbondong-bondong. Ini tanda bahwasanya Rasulullah SAW sudah dekat kematiannya. Ketika itu Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah bertasbihlah, bertahmidlah, beristighfar. Maka Rasulullah SAW banyak mengucapkan subhanallah bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah. Ini adalah menjelang kematian Rasulullah SAW. Ini hadis sahih diriwayatkan Muslim. Maka itu kita banyak berzikir.
Dari hadis-hadis itu saya akan kumpulkan menjadikan satu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini banyak beristighfar, bertaubat. Kemudian Rasulullah SAW pun berdialog dengan Aisyah. Nah, kalau malam-malam seperti ini kita zikirnya apa? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau yang maha pemaaf. Ya Allah, Engkau menyukai memaaf, maka maafkanlah aku. Ada yang menambahkan lagi, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Boleh, ya. Ya Allah, Engkau maha pemaaf. Ya Allah, maafkan aku. Ya Allah, maha pemaaf, maha pemurah, dan maha mulia. Ya Allah, maafkanlah aku. Subhanallah. Ada lagi zikiran supaya kita dibebaskan dari azab api neraka, karena titik yang dahsyat ketika kita beribadah Ramadan adalah bebas dari azab api neraka. Kalau tidak hafal tidak apa-apa, bahasa Indonesianya saja. Ini biasanya zikiran ini dibaca setelah kita tawaf. Allahumma a'tiq riqabana wa riqab abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa akhwatina wa abnaina wa banatina wa ahlina wa man lahu haqqun alaina wal muslimina minan nar. Sekali lagi, kalau nggak hafal nggak masalah, tidak harus bahasa Arab, tapi kalau mau bisa bahasa Arab boleh, bebas. Ya Allah, bebaskanlah kami, bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, berarti kakek nenek kita semua dapat tuh. Wa ikhwanina, saudara-saudara kami, subhanallah, ya. Saudara-saudara perempuan, saudara-saudara laki, semua, anak-anak kami yang laki dan perempuan, wa ahlina, keluarga kami, maksud pasangan hidup kami, istri kami, dan siapapun yang kewajiban kami untuk mendoakan mereka dan mereka berhak untuk mendapatkan doa dari kami, dan seluruh muslimin, jauhkanlah kami, bebaskan dari api neraka. Masya Allah, betapa banyak pahala zikiran ini karena kita mendoakan semua orang. Subhanallah. Jadi di samping membaca Al-Quran, banyak minta ampunan kepada Allah. Tapi ingat, jangan lupa bertasbih, bertahmid. Apalagi sih malam-malam seperti ini. Nah, kebetulan ini kita malam Jumat, ya. Malam Jumat itu kita baca surah Al-Kahfi. Jangan lupa itu. Maka itu kita berusaha semaksimal mungkin. Berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita mendapatkan keutamaan amal-amal ibadah. Pas malam Jumat kita banyak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Mampukah kita bersalawat sebanyak mungkin dan beristighfar sebanyak mungkin? Kapan lagi? Harus mampu kita berusaha semaksimal mungkin. Bagaimana kita memahami pesan-pesan Rasulullah, kenapa kita banyak salawat? Allah alam. Yang penting kecintaan kita yang dahsyat. Bayangkan kita mencintai Rasulullah SAW, seakan-akan ada di depan kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Ini kita harus, ya Allah, berikanlah salam, salawat dan berkah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad, begitu juga dan keluarganya. Subhanallah. Ini penting sekali buat kita, bagaimana kita menjadi hamba-hamba Allah yang mencintai Allah dengan mencintai Rasulullah SAW. Bagaimana kita menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul mencintai Rasulullah SAW. Kita memberikan salawat betul-betul karena cinta. Betapa dahsyatnya, kalau bukan karena Rasulullah SAW, bagaimana kita mengenal Allah? Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Tidak mungkin kita mengenal Allah tanpa melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka banyak-banyak bersalam salat kepada Nabi Muhammad SAW. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya alladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan salam salat dan para malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang beriman, berikanlah salam salat kepada beliau. Nah, inilah yang harus kita pahami, gitu. Jangan sampai kita melupakan betapa dahsyatnya salat. Pas kita juga malam Jumat, ya. Pas kita malam Jumat, kita banyak bersalat dan kita banyak surat Al-Kahfi, baca surat Al-Kahfi, ya banyak salawat. Kalau saya ditanya, Pak Ustadz, baca Yasin boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Itu hadis surat Tirmidzi 2887, ya. Hadis surat Tirmidzi, likulli syai'in qalban. Jadi semua ada jantungnya. Wa qalbul Quran Yasin. Dan jantungnya Al-Quran adalah surat Yasin. Wa man qara Yasin kataballahu bi qiraatil Quran 10 marrat. Barang siapa yang membaca surat Yasin, maka Allah menjadikan pahalanya seakan-akan dia membaca 10 kali Al-Quran. Subhanallah. Ya, terlepas itu hadis dhaif ataupun bagaimana, tetapi kita bisa mengamalkan ini semua, mendekatkan diri kita pada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, i'tikaf cukup lama waktunya. Maka kita baca surah Al-Kahfi, kita baca Yasin, kita banyak bertasbih, bertahmid, kita banyak minta ampunan kepada Allah. Jangan lupa juga pada malam ini kita usahakan bukan hanya kesalahan individual vertikal, tapi kesalahan sosial horizontal. Banyak saudara-saudara kita yang kelaparan, ada di pedalaman sana, mereka lapar. Ya, mungkin ada di depan mata kita banyak kelaparan karena bangsa Indonesia semakin rusak, dipimpin semakin memimpin rusak. Bukan hanya ratusan miliar tapi triliunan. Banyak saudara-saudara kita yang kelaparan. Subhanallah. Jangan sampai kita mengejar Lailatul Qadar berzikir tanpa ada sedekah sama sekali. Nah, itu yang harus kita lakukan. Di depan mata kita banyak sekali bangsa Indonesia banyak kelaparan di bawah garis kemiskinan. Marilah kita jangan hanya fokus berzikir tanpa memberikan sedekah sebanyak-banyaknya. Anda tidak mungkin kita sedekah, semakin kita jadi melarat, tidak ada bersedekah. Apalagi pada hari-hari seperti ini. Mudah-mudahan obrolan-obrolan yang singkat seperti ini manfaat buat kita semua. Ya, ini hanya menyampaikan saja ya tips untuk mendapatkan ya kemuliaan Lailatul Qadar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.